Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai update market kripto teman-teman ya. Karena ada beberapa perubahan secara makroekonomi yang kalian harus perhatikan teman-teman ya. Dari update saya sendiri, kita bisa lihat bahwa sebenarnya Bitcoin pun sedikit mengalami penurunan teman-teman. Ini kalau kita lihat secara Bitcoin ya, ini di area kisaran 115.000 ya. Jadi penurunan ini cukup besar. Kalau kita lihat ini sekitar 3%, dan kalau kemarin minggu lalu teman-teman ini dari area 124.000 turun sampai bawah, ini penurunan sekitar 7%-an gitu. Nah, what's next untuk Bitcoin ke depannya gitu ya. Jadi di sini saya akan coba update juga teman-teman seputar dengan beberapa data baru, dan juga ada beberapa data on-chain, trading, dan lain-lain gitu. Jadi kalau kalian suka videonya, pastikan kalian udah subscribe, kalian share videonya juga teman-teman. Dan ya, kita langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu. Oke, ya, kita akan coba lihat keadaan saat ini, di mana ya bisa dikatakan red days ini hari yang merah untuk rata-rata market kripto teman-teman. Sebelumnya di kemarin saya udah sempat live teman-teman ya. Di sini saya udah ada update sedikit, tapi memang perubahannya adalah Bitcoinnya ternyata breakdown atau turun dari yang previous level yang saya sudah mention juga di dalam live stream. Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi gitu ya. Karena kalau kita lihat saat ini beberapa kripto ada yang mengalami kenaikan seperti Monero, Okabe, Chainlink, dan beberapa yang lainnya teman-teman. Ini memang lagi strong. Tapi kalau kita lihat secara 24 jam terakhir rata-rata dan seharusnya kripto itu mengalami penurunan ya. Mau altcoins mau Bitcoin rata-rata itu turun. Sedikit sekali yang hijau, bisa dikatakan seperti itu ya. Untuk Fear and Greed kita menurun gitu ya, dari area grid yang hijau sekarang kita ke grid ke hijau ke kuningan gitu ya, di area 60. Artinya orang-orang udah mulai waspada lagi, udah mulai cautious lagi. Di posisi Bitcoinnya udah ada dip sekitar 7%. Lalu mungkin pertanyaan teman-teman adalah apa yang menyebabkan penurunan ini gitu ya. Nah, di sini saya akan coba bahas teman-teman secara recap kenapa Bitcoin itu mengalami penurunan 7% secara dahsyat. Itu karena adanya data makroekonomi yang cukup surprising atau memberikan kejutan gitu. Jadi kalau kalian perhatikan ya, kalau kita secara harga di sini tanggal 13 Agustus Bitcoin ramping up, mulai naik teman-teman. Ini bersamaan dengan perilisan data CPI di tanggal 12 Agustus yang relatif lebih positif gitu ya. Kita bisa lihat memang CPI year on year-nya ini secara actualnya itu 2,7%. Padahal yang diforecastkan atau yang misalnya orang-orang perkirakan itu di kisaran 2,8%. Hal ini membuktikan ekonomi masih baik-baik aja gitu, karena bahkan CPI-nya turun gitu. Walaupun memang kalau kita secara data pribadinya ya, kita kalau lihat dari sini core CPI-nya ternyata naik nih 3,1%. Tapi beberapa orang melihat ya udah, yang penting CPI-nya turun nih sebagai acuan inflasinya gitu. Hal tersebut membuat orang-orang melihat ekonomi masih fine-fine aja, dan kemungkinan The Fed untuk cut suku bunga di the next FOMC meeting itu cukup besar. Makanya kalau kita lihat harga Bitcoin hari Selasa malam gitu ya, nih hari Selasa malam itu relatif ada penguatan gitu ya. Di sini kita lihat ada relatif penguatan di kisaran ini. Ya, berujung sampai breaking out sampai ke all time high-nya di hari Kamis. Ya, kira-kira di sini. And then tiba-tiba dia ngetop di sini, teman-teman, lalu ada drop yang signifikan. Pertanyaannya, dropnya karena apa? Ya, kalau naik karena CPI, penurunannya itu justru dikarenakan ada di PPI. Nah, data ini cukup surprising, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat ada lonjakan yang cukup signifikan dari price producer index-nya. Itu dari 0,2% ke 0,9%. Forecast-nya 0,2, tapi naiknya ke 0,9. Walaupun memang di sini di forecast sendiri, kalau kita bandingkan ke data sebelumnya, itu dari 0,0 ke 0,2 memang ada sedikit lonjakan. Orang-orang udah tahu, kemungkinan akan sedikit naik gitu. Tapi nggak menyangka bahwa kenaikannya itu sebesar itu gitu. Hal ini membuat market cukup panik, karena orang-orang mungkin ekspektasinya hanya naiknya sedikit, ternyata naiknya ini cukup besar gitu. Dan kalian harus perhatikan ini. Kenapa? Karena yang naik itu adalah producer price index. Producer price index sendiri adalah data yang mengukur gitu ya, istilahnya mengukur kenaikan harga untuk produser gitu. Jadi produser itu akan terkena impact-nya dulu. Setelah produser terkena impact-nya, apa yang akan terjadi? Ya CPI, consumer, barangnya akan dibuat oleh produser, lalu akan ya mungkin dibeli oleh consumer. Jadi kalau kita lihat 1-2 bulan ke depan, menurut data ini seharusnya CPI akan naik juga. Sehingga market ini cukup panik
Orang-orang jadi takut, teman-teman, melihat potensi The Fed mungkin nggak akan kasih suku bunga di bulan September, seperti itu. Ya, dan kalau kita lihat secara Fed rate probabilities gitu ya, target probabilities di tanggal 17 September ini, ya, the next FOMC meeting yang kita bisa perhatikan, saya udah sempat share di dalam community, waktu itu sempat ada probabilitas di mana 100% the Fed akan cut suku bunga. Pertanyaannya tinggal katanya mau 25 basis point atau 50 basis point. Itu kalian bisa cek di dalam community Wyans Crypto Journal. Kalian bisa cek di dalam Telegram, teman-teman, atau bahkan di Discord Labalab saya juga ada share. Jadi pastikan kalian udah join komunitas Maka Wyans, semua ada di kolom deskripsi. Biar apa? Biar kalian up to date terhadap market, gitu ya. Karena beberapa informasinya yang saya share di sini saya udah share duluan gitu biasanya. Nah, namun saat ini agak menarik gitu. Kenapa? Karena probabilitasnya 85% yes, kita masih cut suku bunga. Tapi ada 15% nih. Jadi cukup besar nih. Orang-orang jadi melihat, wah 15% ini The Fed mungkin nggak cut suku bunga nih gara-gara data PPI atau Producer Price Index. Jadi kira-kira begitu. Ya, kenapa market bisa turun? Memang secara overview-nya lebih ke arah makroekonominya, teman-teman. Namun ada beberapa hal ya. Kalau kita perhatikan, ini membuat orang beberapa takut nih, teman-teman, ya. Apa itu? Ini adalah tweet dari Michael Saylor sendiri, di mana dia bilang volatility is a gift to the faithful, atau bisa dikatakan volatilitas adalah anugerah, ya, anugerah untuk yang beriman. Ya, beriman ini quote on quote bukan masalah agama dan lain-lain, tapi fokusnya si Michael Saylor sendiri adalah di dalam Bitcoin-nya. Ya, karena dia sangat percaya terhadap Bitcoin gitu. Jadi di awal tahun ini dia sempat membahas mengenai tweet yang sama yang dia baru tweet di tanggal 14 Agustus. Ya, bedanya cuma give sama faithful ya, itu di uppercase letter aja, pakai huruf besar gitu ya. Tapi setelah dia tweet ini, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penurunan yang cukup besar untuk Bitcoin, ya, turun sekitar 32%. Gitu ya. Terus orang-orang melihat, wah, kalau kayak gini apakah penurunan yang sama akan terjadi, di mana mungkin ada penurunan 30%-an untuk Bitcoin ya. Hal ini akan membuat harga Bitcoin mungkin bisa ke area kisaran 80-an ribu sampai 90 ribu dolar gitu ya. Ini mungkin nggak banyak orang yang akan expect hal tersebut, teman-teman, karena ini sebenarnya cucok logi gitu ya. Dan terlihat bahwa Bitcoin saat ini pun masih cukup kuat di area kisaran 115 ribu, 114 ribuan gitu. Tapi ya possibility ini ada, tapi menurut saya cukup kecil ya. Kalau penurunan kayak gini akan harus ada bener-bener big macro events yang membuat Bitcoin tiba-tiba ngedump signifikan ini. Ya, salah satunya sebenarnya kalau tiba-tiba The Fed September katanya, oh ya kita nggak akan jadi cut rates. Kalau kayak gitu mungkin bisa membuat market panik, market bisa drop. Tapi harusnya enggak sih untuk saat ini gitu ya. Bahkan 85% kan katanya enggak 85% masih bakal easing atau bakal potong suku bunga gitu. Ya, next up kita akan coba bahas mengenai data on-chain, teman-teman. Kalau untuk data on-chain ada beberapa hal, tapi sebenarnya cukup simple. Ketika Bitcoin top di sini, ada spike up activity, teman-teman ya. Ada spike up activity, aktivitasnya jadi ada yang naik. Ini untuk beberapa Bitcoin yang dormant, beberapa Bitcoin yang nggak aktif gitu ya. Udah nggak aktif 3-5 tahun, tiba-tiba aktif kembali. Ya, kisaran 31.900 Bitcoin lebih tepatnya. Ya, ini setara dengan 3,7 miliar dolar. Ya, hal ini melihat adanya hal ini gitu ya, bisa jadi ada selling pressure gitu ya. Ini hampir sama seperti beberapa minggu lalu yang saya sempat share. Oh, tiba-tiba aktivitas Bitcoin melonjak, orang-orang pada selling gitu ya. Ini hampir sama lah gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini, nah ini untuk Ethereum, teman-teman ya. Kalau untuk Ethereum sebenarnya menurut saya masih cukup bullish terhadap Ethereum. Tapi yang kalian harus perhatikan di sini ya. Di beberapa siklus sebelumnya, pada saat Ethereum gitu ya, pada saat Ethereum break all time highs, lagi di atas gitu ya, funding rates-nya gitu ya, itu cukup tinggi ya. Funding rates cukup tinggi, artinya banyak orang yang melakukan long. Mereka membuka posisi perpetuals gitu ya, lalu mereka mencoba untuk ngelong gitu ya. Makanya funding rates-nya ada spike up, tapi di posisi sekarang funding rates-nya itu relatif masih lebih rendah gitu. Artinya apa? Artinya bisa jadi kenaikan Ethereum di sini akan didrive oleh spot demand. Spot demand itu cukup lebih bagus. Kenapa? Karena long term, bukan secara short term ya gitu. Jadi
Justru ini menarik. Kenapa? Karena berarti Ethereum naik dari sini, ini ada buying pressure yang benar-benar real. Dan memang benar real. Kenapa? Karena yang beli itu adalah institution, Sharplink, Bitmain, dan lain-lainnya. Yang kita udah share di video ini. Sorry, yang mana ya? Di video terakhir saya, Crypto Breakout, di sini kita bahas mengenai Ethereum. Gitu ya. Jadi, hal itu yang terjadi, teman-teman. Nah, lalu saya juga melihat posisi saat ini, kebanyakan orang langsung berubah time frame-nya, sentimennya jadi sedikit lebih bearish, jauh cepat perubahan sentimen gitu ya. Jadi ada kemungkinan justru menurut saya market akan ada sedikit kenaikan dulu nih in the short term gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat juga sebagai bukti ya, Ether net shorts ini orang-orang buka shorts di Ethereum gitu ya, cukup besar teman-teman. Artinya banyak orang yang mungkin pada saat Ethereum naik mereka hanya buka posisi short aja gitu. Dan kalau kita lihat dari sini, kalau misalnya Ethereum drops di bawah area kisaran $3.900, teman-teman, akan ada 6 miliar orang yang ngelong, itu akan kena likuidasi gitu ya. Walaupun kalau misalnya waktu naik ke atas ini lebih besar sih, $8 miliar kalau misalnya Ethereum sampai menyentuh $5.000 gitu. Jadi both ways akan cukup besar ya. Orang-orang udah mulai tradingin Ethereum juga. Jadi kita akan melihat gitu ya dalam beberapa hari ke depan juga gitu. Akan cukup volatile sebenarnya. Di sini kita lihat kalau misalnya kita lihat Bitcoin, persis saya buat video ini pada saat kisaran harga New York Open. Jadi kalau kita lihat di time frame 15 menitnya, mungkin teman-teman bisa lihat akan ada sedikit volatilitas ya. Di sini market sempat ada kenaikan, tiba-tiba penurunan gitu ya. Biasanya memang kalau lagi New York Open harganya juga suka cukup memanipulasi gitu, naik turun untuk ngegocek orang-orang atau trader-trader. Ya, tapi kalau misalnya kita fokus di time frame 4 jam, tapi mungkin saya share dulu beberapa hal teman-teman. Ini saya udah sempat share di live kemarin, tapi let's say teman-teman nggak tune in ke live-nya, kita akan melakukan updated chart juga gitu. Nah, posisi saat ini sebenarnya kalian harus perhatikan adalah kita tuh udah bukan sedikit breakdown, tapi untuk saat ini kelihatannya kita udah breakdown ya dari trendline di bawah kisah 98.500. Dan memang saya udah sempat share juga di live tesis saya di mana kalau lihat seperti ini akan agak susah untuk Bitcoin break out untuk menyentuh all time high-nya lagi gitu. Bahkan kalau kalian lihat secara daily-nya pun saya ngelihatnya ini cukup bearish gitu. Ini cuma ngambil liquidity ke atas lalu ambil ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya let's say market itu mengalami kenaikan ya. Let's say market itu naik ya. Naiknya menurut saya ini hanya ngambil liquidity doang gitu. Ya, ini pun juga hanya kembali ke dalam range area yang dulu gitu. Let's say di sini point of control-nya gitu ya. Ini cukup penting nih. Nah, kalau naik pun ini cuma ngambil likuidasi, let's say di posisi area kisaran ini 120-an ribuan, 121.000 gitu ya. Tapi nanti kita lihat secara case by case teman-teman. Tapi untuk sekarang sebenarnya case-nya momentumnya masih dipegang oleh bear ya. Bear masih memegang momentum. Kita breakdown trendline, bahkan ini Bitcoin sempat ada mau push up ke area kisaran 116.000, ternyata di reject langsung kembali ke area kisaran 115.000. Next support yang akan krusial itu di area ini, teman-teman. Sebenarnya area kisaran 114.000 mungkin menurut saya bisa jadi akan ada sedikit penahan ya. Ya kisaran box inilah. Box ini mana ya? Nah, ini box yang bisa menahan untuk area Bitcoin untuk sementara waktu gitu ya. Mungkin kalau udah di area box ini, let's say Bitcoin udah hit area ini ya, ini cukup menarik lah. Teman-teman mungkin bisa mencari posisi sedikit long ya. Kalau kalian yang mau nge-short menurut saya kurang wise kalau di posisi sekarang. Justru mungkin looking opportunities untuk membuka ya, siapa tahu Bitcoin masih bisa nge-bounce dulu. Kenapa? Karena saya sendiri nggak terlalu expect dimana Bitcoinnya breakdown segitu cepat ya. Saya kira Bitcoin ini akan ada sedikit reaksi dulu naik ke atas, baru sedikit ada penurunan seperti yang saya share di dalam live kemarin. Tapi ternyata kita langsung breakdown. Jadi kemungkinan ya kenaikan Bitcoin dari sini mungkin akan testing trendline kembali di area ini, dan hal ini akan menciptakan posisi untuk membuka posisi short gitu di sini. Nah, ini possibility, let's say kalau dia buka ke sini terus ke bawah. Let's say ke sini lah gitu ya. Kalau saya bikin ke sini, nanti kalian kira, wah ini Bitcoin berarti bisa ke $100.000 lagi dong. Ya bisa aja sih, tapi ya mungkin case by case 109, 107 pun ini juga udah cukup
strong level supportnya, teman-teman. Jadi overview sebenarnya untuk Bitcoin mungkin plannya kayak gini, ini udah cukup jelas ya kalau menurut saya, melihat ada strong demand, naik ke atas, reject ke bawah gitu. Tapi nanti kita akan evaluate case by case juga. Kenapa? Karena di tanggal 21 Agustus sampai 23 Agustus juga gitu ya, akan ada Jackson Hole Symposium. Ya, ini biasanya ketika banyak ya Federal Reserve, Jerome Powell gitu teman-teman, dan beberapa bisa dikatakan apa ya, central bank dari seluruh dunia gitu ya, mereka akan bertemu, mereka akan meeting gitu. Dan hal itu akan cukup penting. Kenapa? Karena Jerome Powell juga akan ada pidato, dan pidatonya itu juga bisa mengejudge ya tone dari ekonomi makro, dan juga ya mungkin akan ada reaksi di dalam market juga. Ya, jadi kalau menurut saya di sini karena sentimennya cukup bearish, orang-orang langsung bearish, udah banyak yang call, wah ini Bitcoin akan ke 100, let's say 110.000, 109.000, 107.000. Yes, memang itu bisa possibility. Menurut saya bisa jadi ada possibility untuk sedikit short squeeze dulu, ya, short squeeze ke atas. Baru di sini menjadi area entry yang optimal kalau memang makronya tetap sama. Tapi kita harus review case by case pada saat di Jackson Hole meeting gitu. Ini mungkin nanti saya akan share di dalam komunitas saja. Belum tentu saya ada video karena saya akan traveling teman-teman ke dalam Coinvest Asia di Bali. Jadi kalian pastikan kalian udah join juga komunitas McElwain biar kalian nggak ketinggalan update-nya gitu ya. Jadi mungkin ini aja untuk update market crypto di minggu ini teman-teman. Jadi kalau kalian suka, share videonya, likes, pastikan kalian udah subscribe juga, dan kita akan ketemu lagi di next videonya. Bye bye.